Oke teman-teman, hari ini saya ngevlognya itu di malam hari. Oke, saya mau kasih makan lobster itu dengan sayur sawi nih. Ya, kenapa saya kasih sayur sawi? Karena pakannya itu habis, jadi terpaksa saya pakai sayur sawi ini untuk pakan lobster. Untuk pakan alternatif lobster saya gunakan sawi ini ya. Nah, jadi sebelumnya itu juga saya sudah kasih telur rebus, tapi kayaknya kurang. Saya takut kekurangan pakan, jadi saya lebih baik letakkan ini saja, sayur sawi ya. Dan sekalian saya mau tunjukkan pada teman-teman kalau lobster itu beraktivitas di malam hari ya, hidup di malam hari ya. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Nah ya, teman-teman tuh lihat ya, jadi di malam hari itu lobsternya itu keluar untuk mencari makanan ya dan beraktivitas, karena notabene lobster itu kan memang hewan malam ya, atau kita sebut nokturnal, hewan yang hidup atau beraktivitas di malam hari. Itu ya, tuh mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Ini ya, tuh banyak sekali yang di genteng-genteng juga ada nih, di genteng-genteng tuh ini ya, juga ada. Oke, kita kasih makan sawinya. Jadi teman-teman, sawinya ini sebelumnya situ sudah saya rebus dulu agar bisa tenggelam ya. Jadi kita rebus supaya tenggelam dan sedikit lembut. Dan juga mungkin saya mau kalian ini ya, saya letakkan pemberat ya, pemberat agar tidak kemana-mana. Oke, ini juga pemberatnya ini darinya aja, paralon tempat persembunyian lobster ini aja kita pakai. Ini ya, tuh. Oke, sudah diletakkan. Oke, ini ya, sudah kita letakkan sawinya. Ini ada 2. Nanti besok pagi kita cek sawinya ini mungkin habis nanti ya, besok pagi itu mungkin tinggal sedikit sekali ya. Oke teman-teman, saksikan terus ya. Nih teman-teman, kita ambil lah. Tuh tinggal segini ya. Dari kemarin tuh saya kasih utuh sawinya, itu tinggal segini habis ya, ludes dimakan oleh lobsternya. Dan ini juga belum terlalu habis ya, tapi sudah ikut dimakan juga oleh lobsternya. Jadi lobster ini hewan omnivora ya. Hewan omnivora itu hewan pemakan segalanya ya. Karena kalau kita artikan karnivora itu adalah hewan pemakan segalanya, memakan sayur dia juga makan,
memakan daging-daging juga dia makan, memakan tumbuh-tumbuhan dia juga makan ya, sayur-sayuran seperti itu. Jadi kita sebut itu omnivora ya, pemakan segalanya. Jadi apa ya, jangan beranggapan memelihara lobster itu sulit ya. Menurut saya tuh meternakkan lobster atau budidaya lobster itu saya rasa sih mudah. Makannya saja itu tidak terlalu sulit ya, kita cari seperti sawi seperti ini ya, sayur-sayuran seperti ini bisa kita dapatkan di warung-warung. Kacang hijau, toge, telur rebus ya, itu mudah sekali kita dapatkan. Atau yang lebih praktis itu ya pelet, kita beli pelet ya. Nah, ada juga teman-teman dari budidaya lobster itu dia menggunakan pelet, bukan pelet ya, pur ayam. Dia gunakan untuk pakan lobster, itu bisa saja digunakan ya. Harganya juga murah meriah dan terjangkau. Itu tergantung dari teman-temannya mau menggunakan pakan apa. Yang penting kita tahu dulu ilmunya, sifat-sifat lobsternya itu seperti apa, bagaimana cara merawat lobster itu kita juga harus tahu. Nah, jika teman-teman lihat tuh banyak sekali ini pakan-pakan lobster yang belum saya bersihkan ya, dan banyak sekali tuh apa itu ya, kotorannya atau dedaknya itu juga belum saya bersihkan ya. Ini belum saya bersihkan, nanti saya bersihkan lah. Tapi jangan khawatir ya, walaupun ini jika teman-teman lihat banyak kotoran, tapi airnya tuh masih jernih dan bagus ya, karena saya menggunakan air yang mengalir. Jadi jika teman-teman menggunakan air yang mengalir ditambah juga dengan filter seperti ini, itu tidak usah repot-repot sering mengganti kolam air di kolam lobsternya ya, karena sirkulasi oksigennya dan airnya itu juga tetap terjaga ya, kualitasnya itu. Mungkin nantilah saya kuras, saya isi lagi dengan yang baru. Tapi selagi jika teman-teman lihat airnya itu masih bagus, masih layak digunakan untuk lobster, itu lebih baik kita gunakan saja. Makanya lebih disarankan itu menggunakan filter ya, kalau bisa. Kalau tidak bisa ya tidak jadi masalah. Dan di kolam ini saya tutup sebagian dengan seng agar tidak cepat lumutan. Itu yang pertama. Yang kedua itu supaya lobster ini atau kolam ini tidak menampung air hujan terlalu banyak ya. Jadi saya tutup seperti ini. Sebenarnya ada air hujan juga ditampung juga, itu tidak jadi masalah, karena air hujan juga itu lumayan bagus ya. Ini sebenarnya belum saya kasih lubang ya. Misalkan ada hujan deras sekali dan lama, itu biasanya kan penuh tuh. Itu bisa biasanya itu dikasih lubang di sini untuk batas ketinggian airnya. Tapi untuk ini saya nanti aja lah saya kasih lubang. Dan hujannya juga tidak terlalu intens ya, tidak terlalu sering dan tidak menampung air terlalu banyak di sini. Jadi selain sayur-sayuran, kita juga bisa menggunakan daging ya, daging ayam, cacing tanah itu juga bisa kita gunakan ya. Itu lebih bagus lagi dengan kita kasih daging ayam, cacing tanah, itu membuat pertumbuhan lobsternya itu semakin apa ya, semakin cepat. Pertumbuhannya itu semakin cepat karena mengandung banyak sekali protein. Nah, itulah tadi teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat ya. Jika ada kritik dan sarannya silahkan tulis di kolom komentar, dan juga jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan
tulis juga di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mensubscribe channel ini dan juga di like ya, agar saya bisa bersemangat membangun channel ini dan membagikan pengalaman saya ya. Jadi bukan ilmu saya yang saya bagikan, tapi ini pengalaman saya bagaimana saya budidaya lobster ya. Karena kalau saya membagikan ilmu itu, saya rasa teman-teman juga itu mungkin mendapatkan ilmu dari mana saja ya. Oke, cukup sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.